Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 40123111017 dari kelas 5E Hukum Humanitar. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pertanggungjawaban komando dari film yang berjudul A Few Good Men dengan dosen pengampu Pak Sintong Aryan Hutapea SHMH. Pertanggungjawaban komando dalam film A Few Good Men 1992 dengan kaitannya dengan hukum humanitar internasional. Konsep pertanggungjawaban komando atau command responsibility merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana internasional, terutama dalam lingkup hukum humaniter internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang komando tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tetapi juga atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Apabila ia mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan tersebut, namun gagal mencegah atau menghukumnya. Film ini menggambarkan secara dramatis bagaimana dilema hukum muncul ketika seseorang prajurit melaksanakan perintah yang melanggar hukum, dan bagaimana tanggung jawab komandan berada pada posisi sentral. Film A Few Good Men bercerita tentang dua marinir Amerika Serikat, Dawson dan Downey, yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap rekan mereka, Privat Santiago, di markas militer Guantanamo Bay, Kuba. Kasus ini bermula ketika Santiago dianggap tidak mampu mengikuti standar disiplin dan berusaha mencari jalan keluar dari kesatuan dengan melaporkan berbagai pelanggaran internal. Kolonel Nathan Jessup, komandan di Guantanamo, secara tersirat memberikan perintah kode red kepada perwira di bawah kepemimpinannya, yakni Kapten Markinson dan Letnan Kedrick. Merupakan bentuk hukuman tidak resmi dan brutal yang dilakukan oleh sesama marinir kepada anggotanya yang dianggap lemah atau melanggar solidaritas kelompok. Lalu, perintah ini bukan bagian dari aturan resmi militer, melainkan tradisi kekerasan yang sudah berlangsung lama. Dawson dan Downey kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan maksud mendisiplinkan Santiago. Namun aksi itu berakhir tragis. Santiago meninggal dunia. Mereka pun dituntut di pengadilan militer atas tuduhan pembunuhan. Kasus ini kemudian ditangani oleh Letnan Daniel Craig, diperankan oleh Tom Cruise, seorang pengacara militer muda. Melalui jalannya persidangan, terungkap bahwa tindakan Dawson dan Downey bukanlah inisiatif pribadi, melainkan akibat dari rantai perintah yang bermuara pada Kolonel Jessup. Klimaks film yang terjadi ketika Jessup secara emosional mengakui bahwa dialah yang memerintahkan Code Red karena menganggap hal itu perlu demi menjaga keamanan dan disiplin di pangkalan. Dengan demikian, film ini menyoroti isu fundamental sampai sejauh mana seseorang bawahannya dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika hanya melaksanakan perintah, dan bagaimana seseorang komandan harus dimintai pertanggungjawaban atas perintah yang menyalahi hukum dan kemanusiaan. Lalu, pertanggungjawaban komando dari kisah dalam film kita dapat menguraikan beberapa dimensi penting yang merefleksikan prinsip pertanggungjawaban komando dalam konteks hukum militer dan hukum humaniter. Yang pertama, perintah atasan sebagai faktor penentu. Dalam film, tindakan Dawson dan Downey jelas dipicu oleh perintah yang bersumber dari rantai komando. Mereka tidak memiliki motivasi pribadi untuk menyakiti Santiago, melainkan mengikuti perintah yang disampaikan oleh atasan melalui sistem militer yang hierarkis. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks militer, perintah komando memiliki daya ikat yang sangat kuat bahkan ketika tidak tertulis. Namun, perintah tersebut pada hakikatnya melanggar hukum karena pengaruh pada penyiksaan dan berujung pada kematian. Hal ini menunjukkan perbedaan antara perintah yang sah dengan perintah yang melanggar hukum. Yang kedua, ketaatan bawahan dan dilema moral hukum. Militer menuntut disiplin dan kepatuhan total karena hal itu dianggap kunci keberhasilan operasi. Akan tetapi, ketaatan buta dapat menimbulkan persoalan serius ketika perintah yang diberikan jelas-jelas melanggar hukum atau norma kemanusiaan. Dalam kasus ini, Dawson dan Downey menghadapi dilema taat pada perintah atau menolak dengan risiko dianggap sebagai pengkhianat disiplin. Secara moral, mereka mungkin merasa tidak punya pilihan. Namun secara hukum, ketaatan tidak dapat menjadi alasan pembenar jika perintah yang dijalankan adalah perintah yang secara nyata melanggar hukum. 3. Perbedaan tingkat tanggung jawab. Dalam prinsip pertanggungjawaban komando, terdapat pembedaan tingkat tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Bawahan dipandang sebagai pelaksana yang mungkin tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, meskipun tetap
dimintai pertanggungjawaban, posisi mereka lebih lemah dibanding pemberi perintah. Komandan justru memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Ia berada pada posisi yang merencanakan, mengendalikan, dan mencegah tindakan yang melanggar hukum. Kelalaiannya untuk menghentikan atau mengakui keberadaan praktik code red menempatkannya dalam posisi tanggung jawab utama. 4. Rantai komando sebagai dasar pertanggungjawaban. Film ini menunjukkan bagaimana sebuah sistem militer bersandar pada hierarki dan rantai komando. Hal ini penting dalam konteks hukum humaniter, karena justru rantai komando inilah yang menjadi dasar prinsip pertanggungjawaban komando. Semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar kewajibannya untuk memastikan bahwa hukum dihormati. Pertanggungjawaban komando dapat dirumuskan sebagai suatu bentuk tanggung jawab pidana seseorang komandan atau atasan militer atas tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bawahannya. Ketika ia mengetahui bahwa seharusnya mengetahui adanya tindakan tersebut, namun gagal mengambil langkah untuk mencegah atau menghukum pelakunya. Definisi ini menegaskan bahwa tanggung jawab seseorang komando tidak hanya terbatas pada perintah langsung, tetapi juga mencakup kelalaian dalam mengendalikan pasukan. Di mana kaitannya dengan hukum humaniter internasional, prinsip pertanggungjawaban komando ini bukan sekedar wacana moral, melainkan sudah tertanam dalam instrumen hukum internasional. 1. Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977 pasal 86-87 menyatakan bahwa komandan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan pasukannya apabila ia mengetahui dan tidak mengambil tindakan yang seharusnya. 2. Statuta Roma 1998 pasal 28 menegaskan bahwa komandan militer bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang dilakukan oleh pasukannya, baik karena memerintahkan maupun karena gagal mengawasi. 3. Prinsip Nuremberg setelah Perang Dunia II juga menolak pembelaan sekedar menjalankan perintah sebagai alasan yang sah untuk membebaskan tanggung jawab. Dengan demikian, hukum humaniter mengikat semua pihak dalam konflik bersenjata, baik atasan maupun bawahannya, dengan porsi tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kedudukannya dalam rantai komando. Poin penting yang dapat dihubungkan dengan film yaitu 1. Perintah yang dilanggar hukum internasional tidak boleh ditaati. 2. Tanggung jawab terbesar selalu berada pada komandan. 3. Bawahan tetap dapat diproses hukum, tetapi ada ruang pembeda antara eksekutor yang taat perintah dan komandan yang menciptakan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa film A Few Good Men memberikan gambaran konkret mengenai dilema pertanggungjawaban komando. Kasus Code Red menunjukkan bahwa seseorang atasan tidak dapat bersembunyi di balik bawahan untuk menghindari tanggung jawab. Dalam kerangka hukum humaniter internasional, konsep ini menegaskan prinsip keadilan, bahwa baik pelaksana maupun pemberi perintah harus dimintai pertanggungjawaban, dengan komandan menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar. Dengan demikian, pertanggungjawaban komando berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencegah impunitasi dalam konflik bersenjata, memastikan bahwa prinsip kemanusiaan tetap dijunjung dan menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum tidak akan luput dari akuntabilitas hukum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.